Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaid Akmal Julian. Saya dari Fakultas Desain Seni Kreatif dan dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 42320010040. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan huruf, yaitu dari matkul tipografi pada pertemuan pertama. Berikut videonya, check this out. Di sini saya akan menjelaskan dari materi tipografi pertemuan pertama, yaitu ada pengenalan huruf, huruf dan perkembangannya, dasar-dasar tipografi, anatomi huruf, dan lain-lain. Mari kita simak berikut video. Materi yang pertama yaitu huruf. Pengertian huruf adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, huruf adalah unsur abjad yang melambangkan bunyi atau bisa juga disebut dengan aksara. Kemudian menurut Dancon Sihombing pada tahun 2003, yaitu bahwa huruf merupakan bagian terkecil dari struktur bahasa atau tulis dan merupakan elemen dasar untuk membangun sebuah kata atau kalimat. Kemudian di sini ada abjad. Pengertian abjad yaitu kumpulan huruf atau aksara berdasarkan urutan yang lazim dalam bahasa tertentu, atau bisa juga disebut sistem aksara yang melambangkan bunyi bahasa yang dipakai untuk menuliskan bahasa. Di sini juga ada huruf dalam grafika. Pengetahuan huruf dalam grafika adalah bahwa susunan huruf pada acuan cetak tinggi, cetak dasar, cetak dalam, cetak saring, dan cetak acuan lainnya yang diberi tinta. Kemudian diperas ke kertas akan menghasilkan gambar huruf yang tercetak. Di sini juga ada korp huruf. Huruf yang mempunyai besar atau kecilnya berbeda. Besar kecilnya huruf itu kita sebut dengan korps. Satuannya menggunakan pun, BLD, atau poin, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah titik. Dalam penulisan dan penyebutan besar kecilnya huruf, biasanya ditulis nama dan jenis huruf beserta korpsnya. Misalnya seperti Roman 12 PT. Habis itu, di sini ada huruf timah. Teknik modern pembuatan huruf pada zaman pembuatan huruf tangan dan huruf mesin hampir tidak berbeda secara prinsip dengan pembuatan ciptaan Johannes Gutenberg pada abad ke-15, yaitu sepotong tuangan tunggal yang berupa timah putih campuran atau lead alloy. Timah ini memuat tanda huruf cetak yang timbul dalam posisi terbalik. Bila dicetakkan ke kertas, maka akan nampak terbaca. Kemudian di sini juga ada gambar huruf. Kita lihat pada gambar di samping ya. Itu nomor 1 yaitu wajah huruf. Dan yang kedua itu garis kaki sebuah huruf. Nomor 3 itu yang sampingnya tuh tinggi hurufnya. Yang keempat lebar atau tebalnya huruf. Yang kelima itu lekukan takuk huruf. Yang keenam ukuran body curve. Yang ketujuh tinggi huruf. Yang ke-8 janggut. Seperti gambar samping ya. Di sini huruf juga terbagi dari 5 golongan. Yang pertama yaitu huruf Roman atau medieval. Yang kedua ada huruf Bodoni atau Antiqua. Yang ketiga ada golongan huruf Egyptian atau Egyptian. Yang keempat ada golongan huruf sans serif, tanpa kait atau script flux. Yang kelima ada golongan pokok huruf fantasi atau hias atau dekoratif. Kita akan bahas golongan pertama yaitu Times New Roman. Ciri-ciri golongan huruf Roman atau medieval adalah perbedaan antara tebal tipis tidak terlalu banyak. Kait-kaitannya beralih dengan laras menandai dari batang hurufnya. Huruf-huruf dari golongan ini dapat dibaca dengan lancar dan sangat baik untuk pekerjaan dengan teks yang banyak. Contoh huruf-huruf yang tergolong huruf Roman seperti English Time Roman, Time Roman, Time New Roman, Antiq Roman, Baskerville Roman, dan Garamond Roman. Kita lanjut ke golongan kedua, yaitu golongan huruf pokok Bodoni. Ciri-ciri golongan huruf Bodoni atau Antiq ini adalah perbedaan antara tebal dan tipis hurufnya sangat jelas. Kait-kaitannya merupakan garis lurus dan halus, baik sekali untuk pekerjaan buku. Contoh huruf-huruf yang tergolong huruf Bodoni antara lain seperti Bodoni, Estella, Normandia, Cromeden, dan sebagainya. Di sini kita lanjut ke golongan ketiga, yaitu golongan huruf Egyptian. Ciri-ciri golongan huruf Egyptian adalah tidak ada perbedaan antara tebal dan tipis hurufnya, tapi sangat cocok untuk pekerjaan yang halus dan ringkas.
Contoh huruf yang tergolong Egyptian adalah Egyptian, Memphis, Beton, Kornak, Cheops, dan sebagainya. Jenis huruf ini disebut juga dengan slab serif atau serif balok. Di sini kita masuk ke golongan yang keempat, yaitu golongan pokok huruf sans serif. Ciri-ciri golongan huruf sans serif atau scriptus atau tanpa kaki adalah yang hanya terdiri dari huruf dengan batang yang lepas saja tanpa memakai kait. Tidak ada perbedaan antara tebal, tipis, batang lurus, dan lengkung. Sangat baik huruf ini dipakai untuk pekerjaan display seperti judul, buku halaman terbatas, teks pidato, makalah atau proposal, iklan koran, dan majalah. Contoh-contoh hurufnya seperti Helvetica, Univers, Futura, Avantgarde, Gilson, dan Nobel. Di sini ada pembagian 3 golongan induk huruf. Yang pertama, golongan pokok induk huruf serif. Huruf serif berkait merupakan golongan terbesar dari keseluruhan jenis huruf yang ada yang dipergunakan untuk penerbitan buku, majalah, dan surat kabar atau semua jenis media cetak khususnya yang mempunyai teks yang banyak seperti roman, Brownie, Egyptian, dan sebagainya. Bukan Egyptian. Golongan yang kedua yaitu golongan pokok induk huruf sans serif. Huruf sans serif tanpa kaki ini mempunyai batang dan garis lengkung dengan tebal yang sama. Huruf ini lahir di abad ke-19, diperkenalkan oleh Grosseteste dan berkembang di abad ke-20 dengan nama lineal atau sans serif, mengingat perkembangan kebutuhan akan huruf dari segi perkembangan teknis. Namun, huruf ini umumnya digunakan pada media yang memiliki teks yang pendek dan jumlah halaman yang terbatas, dan lebih banyak dipergunakan untuk judul, subjudul, termasuk untuk iklan. Sebagai contoh huruf sans serif adalah Helvetica, Univers, Futura, Avantgarde, Arial, dan Nobel. Dan golongan yang terakhir, golongan ketiga, yaitu ada golongan fantasi. Golongan huruf fantasi ini dekoratif atau hias, disebut juga golongan khusus. Adalah huruf yang sekaligus sebagai hiasan dan dapat berfungsi sebagai pusat perhatian dalam suatu halaman cetak. Oleh karena itu, penggunaannya jangan berlebihan dan jangan digabungkan dengan ornamen grafis lainnya, serta penggunaannya harus tepat. Banyak di antara huruf fantasi atau dekoratif atau hias didesain oleh desainer tertentu untuk sekedar kesenangan dan hobi. Sebagai contoh huruf-huruf fantasi yaitu seperti Studio, Hollands, Libra, Designer, dan Script. Dan yang terakhir, di sini ada fungsi huruf. Huruf pada hakikatnya merupakan gambar terstruktur bila disusun akan membentuk sebuah kata atau kalimat yang mempunyai makna tertentu. Berfungsi untuk menyampaikan sesuatu gagasan atau pesan, yaitu pesan dari pengarang, penulis, desainer, dan lainnya kepada pembaca. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi pengenalan huruf. Bila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Dan saya berterima kasih juga atas dosen saya, yaitu Bu Dewi Intan Kurnia, S.Ds, M.Ds. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.